Dimulai 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore ya. Kebetulan saya berada di Pondok Yaduha, Pondok Bapak Haji Sunarto. Perkenalkan, nama saya Henry Pak Haji. Saya tinggal di Bakauheni. Alhamdulillah hari ini saya diizinkan untuk edukasi di Pondok Yaduha yang berada di Ambarawa nih Pak Haji. Iya, Ambarawa. Di Kecamatan Ambarawa, ya, Ambarawa. di Kecamatan Ambarawa di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung ya. Iya. Hari ini tujuan saya ke sini adalah mengedukasi Pak Haji Sunarto tentang beda air. Yang mana air bersih belum tentu sehat, tapi air sehat sudah pasti bersih. Diawali saya akan memperkenalkan di sini ada beberapa air AMDK. Ini adalah air di mineral Pak, atau air RO ya Pak ya. Nah, di sini ada air yang dikonsumsi di rumah ya Pak ya. Iya, Ini iya. air mentah atau air matang Pak? Air mentah. Air mentah ya Pak ya. Dan di sini ada air MDK Pak. Nah, kita di sini memperkenalkan air alkali namanya Sultan Raumah ya Pak ya. Sultan ini diambil dari nama Sulawesi Selatan Pak. Kalau Raumahnya ini diambil dari sumber air sejarah sahabat Nabi Utsman bin Affan yang memiliki sumber di Mekah ya Pak ya, yang namanya Raumah Biru Pak. Nah, jadi di awal ini saya akan pertama kali memperkenalkan bahwa air bersih itu belum tentu sehat, tapi air sehat sudah pasti bersih. Cara pengecekan air yang pertama kita harus lihat dari TDS-nya dulu Pak. Apa itu TDS? TDS itu adalah total dissolved soil atau kandungan zat logam padat yang ada dalam air ini Pak, atau mineral. Jadi orang tidak pernah tahu, tidak pernah dikasih tahu yang baik untuk tubuh itu kenapa ginjal bisa bertahan lama atau bisa cepat rusak Pak. Karena kandungan yang kita konsumsi ini di atas kemampuan ginjal untuk menyaringnya Pak. Gitu. Jadi kemampuan ginjal untuk menyaring racun atau kimia itu menurut WHO itu adalah antara 10 sampai 50. Nah, nanti kita akan lihat sesuai dengan proses air-air ini Pak, ya. Sultan berapa, AMDK berapa, air RO berapa. Jadi sekarang kita mulai dulu satu-satu ya Pak ya. Ini air yang dikonsumsi. Nah, ini yang katanya sudah 50 tahun Pak Haji. Katanya. Tapi sebenarnya ini sumbernya bukan dari Bogor lagi. Iya. Nah, ini dari Jabung sama Tripanca ya Pak. Tanggamus nggak salah ada. Ada juga ya Pak ya. Iya. Oke. Air sehat itu tidak boleh bergas Pak. Gas itu indikasinya soda. Jadi soda itu cara kerja di dalam tubuh kita sama dengan alkohol Pak. Cuman bedanya alkohol itu ada dalilnya mungkin ya Pak ya. Kalau soda enggak. Tapi di proses tubuh sama Pak. Makanya berbahaya. Makanya terlihat dari sini nih. Gitu Pak. Nanti kita lihat. Karena banyak masyarakat kita itu tertipu daya oleh iklan sebenarnya Pak. Nah, ini yang kita bawa adalah air Sultan. Hal pertama saya gunakan alat TDS meter Pak. Ini untuk mengukur berapa jumlah TDS yang ada di dalam airnya. Siap. Yang terbaik di dalam tubuh itu antara 10 sampai 50 Pak. Sekarang kita lihat air yang Pak Haji konsumsi. 203. 203 ya Pak ya. Oke. Ini kenapa boleh dikonsumsi tapi sesekali Pak? Jawabannya ini. Yang terbaik itu 50 maksimal. 260. 60. Iya, 59. Ya Pak ya. Makanya 59. boleh dikonsumsi tapi sesekali agar ginjal tidak terlalu berat. Ya Pak. Nah, ini yang berikutnya ini ada di ini Pak. Iya. 79. 79. Masih Di atas ya rendah Pak ini ya? Ya. Nah, sekarang kita coba lihat yang ada di Sultan. 39. 39 Pak. Antara 10 sampai 50 Pak. Yang terbaik. Iya. Yang mampu diproses oleh ginjal. Ya Pak ya? Tadi ini berapa ya? Ini 79. Ini 59. Iya. Ini 200 lebih Pak. Berarti maaf, kurang lebih. Yes, secara TDS. Ya. Secara TDS. Ya, secara TDS. Karena pengujian air bukan hanya kandungan logamnya Siap, Pak. siap. Kita berbicara di sifat air. Kenapa kanker bisa masuk dalam tubuh kita Pak? Kanker itu terjadi karena adanya kerusakan sel dalam tubuh kita Pak. Gitu. Dan penunjangnya adalah makanannya Pak. Sekarang saya gunakan pH 0. Ini masyarakat awam lebih cenderung kenal ini Pak. Karena terlihat dari warnanya. Karena air itu memiliki 3 sifat. Yang pertama dia sifatnya asam, yang kedua netral, yang ketiga dia alkali atau basah.
gitu Pak. Kalau air zam-zam itu alkali Pak. Iya. Nah, jadi di sini nanti terlihat kalau dia kuning, ini warnanya berarti air itu asam Pak. Kalau dia hijau berarti airnya netral. Ya kalau dia biru atau ungu berarti dia bersifat alkali atau basah. Sekilas airnya sama warnanya tapi berbeda Pak. Biru kan. Nih Pak, wow. Ini ya maaf TDS logamnya tinggi Pak, sifatnya juga asam Pak. Iya, Jadi iya. kalau ini kita hanya jadi member Pak ke medis. Lambung, asam urat, pengapuran ini Pak. Nang, coba apa kan lagi anu kedalaman tapi belum bersih. Coba Ah, ngambil di gelas, bawa Boleh. sini. Air itu yang lagi ngebor, yang ngebor, Boleh. bor-boran kita itu. Yang ngocor itu, minta sama bapak itu tuh. Yang anu di gelas ya. Ya, dilanjut. Nah, ini aqua Pak. Ya. Ini li mineral, ini sultan Pak. Gitu. Ini saran saya kalau kita menderita lambung, asam urat dan ada kanker jangan minum ini Pak. Ini sifatnya asam, logamnya juga tinggi bertambah Nah, Pak. pertanyaan saya, ini kan kondisi air mentah, Yes. akan berubahkah Apabila dimasak? dimasak? Yes, kalau dimasak, dipanaskan dia hanya membunuh mikroorganisme Pak, kuman, bakteri Pak. Tapi logam tidak bisa hilang Pak. Pemisahan logam tuh hanya satu, prosesnya namanya ionisasi. Ionisasi itu dia pemisahan. Ini yang terjadi dengan kita Pak. Iya, iya. Air murni dipisahkan lewat ionisasi sehingga lahirlah pembentukan Pak. Sudah pakai GMP lah. Ya, Gelasnya yang putih dong. Bocah nggak mudeng kan itu nggak maksud. Nah, malah itu bisa buang itunya. Nggak bisa itu. ada abu rokoknya nggak sih? Abu rokoknya ada nggak? Untuk tes juga Pak. Masukin aja sih. Abu rokoknya ada. Sampai segitunya loh rokok tuh mah apa? Mana bisa kayak gitu ngawur ada ya. Bukan gelas kok, gelas warna tuh. Piye to Kang? Nah, ini sekarang saya mau coba air kerawang ya Pak Ji ya. Iya. Kita coba Nah, air ini kerawang. air kita, tapi ini baru ngebor sih ya, kayaknya masih keruk sih. Kelihatan sih itu kan keruk. Itu justru alami Pak dibanding Iya. bersihnya pakai kaporit, pakai tawas. Iya, tapi tetap minta dicoba nanti ya. Ya. Jadi nggak apa-apa, ini kita coba langsung. Ini air sumur ya Pak ya. Mm. Jadi ini air RO. Ini biasanya kalau memang dia repeat osmosis, dia pasti TDS-nya di bawah 10 Pak. Karena memang diperuntukkan untuk ginjal, supaya ginjal tidak berat dalam proses menyaring. 34. Berapa? 34. Oh berarti ini bukan RO Pak. Bukan RO. Ini air mineral dan ini bagus. Emang air mineral? Ya. Bukan air. Mineral, Ya. bukan aero bukan. Ini bagus Pak. Oh, Airnya bagus ya. Ya, karena antara 10 sampai 50 ya. Ini 34. 34. Ini tadi berapa? 39. Iya, Ya. iya. Oke, sekarang kita lihat lagi nih air yang ada di sumur. Masih tinggi. Ya. Karena ini berkemungkinan pakai mesin ionisasi juga. Iya, betul. Ya. GMP. Yes. Ya, kita juga GMP juga, Pak. Cuma bahnya GMP. Ya. Ya. Oke. Yang berikutnya kita gunakan PHP 0, Pak. Ini secara TDS-nya baik, tapi secara sifatnya, Pak, Ya, basah atau asam. Netral. Mending nanti pada Karawang ini ya. ya. Membeli Pak Haji. Jadi saran Dibandingin saya, sih, Pak Haji, daripada ini mending minum Mending ini. Pak Haji malahan. Nih, Ini punya saya. Ya. Lumayan, ini Oke. asam. Kalau Karawang. berbicara sifat ini lebih bagus, Pak Haji. Tapi berbicara TDS ini berbahaya untuk ginjal. Ini bagus untuk pengapuran boleh, lambung boleh, tapi untuk ginjal jangan. Gitu, ya. Tapi mungkin ini kalau sudah ini kan baru ngepor Ya. ini baru selesai ini tadi. Yes, tapi Apalagi lo udah membuang TDS ini lewat proses ionisasi, Pak. Oh gitu. Nih, ini pakai nih mesinnya nih. sudah M itu. Pokoknya udah MM pasti pakai. Yes. Jadi saya kemarin ketemu salah satu pengusaha di Bandar Lampung ini, namanya Ketuk Gatre. Dia juga rencana mau penyulingan air Karawang, Pak. Dan dia sudah cross check nih Sultan, bagaimana prosesnya. Dia katakan ke saya bahwa salah satu proses harga mesinnya itu di hampir 4,5 sampai 6 miliar satu mesin. Sultan memiliki hampir 17 unit 17 unit. mesin untuk memproses air sultannya, Pak. Dan Gitu semua kan. boleh melihat. Yes, boleh. Bulan 7 insya Allah kita ada promo Berangkat ke ke pabrik, sana. Pak. Diizinkan. Pabrik. Satu-satunya air alkali yang mengizinkan member Lihat datang langsung. di saat produksi, Pak. Kita gitu. bukan KW-KW gitu. Ya. Nah, ini sekarang saya coba. Ini kan airnya asam, Pak Ji. Iya.
saya gunakan ini yang lagi booming hari ini. Ini Trust Mineral. Ini dijual antara 100 sampai 2 juta. Saya temukan di Pringsewu yang beli sepertinya harganya 2 juta, Pak. Ya. Ternyata setelah saya tes TDS-nya di atas 1000, Pak. Sedangkan kemampuan ginjal kita terbaik 50. Ya, Pak ya. Boleh sesekali itu di bawah 100 boleh, tapi sesekali. Jadi ini dianggap cara gampang, cara mudah untuk meningkatkan kualitas air. Dengan bahasanya, ngapain bawa ini berat-berat, Pak? Satu botol, mending ini satu botol kecil dengan satu tetes bisa meningkatkan kualitas air. Ini tadi berapa, Pak, ininya? Waduh, berapa ya? Kita tes lagi. 200 berapa gitu. Ini berapa? Iya, 202. Oke. Yang rendah tadi mana? Ini kayaknya. Ini, Pak ya. Ini tadi 34. 38. Oke ya. Sekarang kita akan coba dengan satu tetes ini bisa nggak meningkatkan air jadi basah, Pak? Jadi pH tinggi. Ternyata airnya pH tinggi, Pak. Kok Jadi mirip itu jadinya ya? yes, Nanti. ya. Edukasi di lapangan hanya sebatas ini, Pak. Tapi tidak pernah ditunjukkan apa yang berubah setelah digunakan alat seperti ini. Ini biasanya di lapangan dijual 15-20 ribu nih air seperti ini, Pak. Tapi yang tidak pernah dijelaskan ini, Pak. 400 lebih. 412. Jadi ini yang nggak pernah dijelasin, Pak, sama mereka, Pak. Mereka hanya bilang cukup 1 gelas kasih 1 tetes jadi alkali. Benar alkalinya, Pak. Tapi saya pastikan kanker nggak mau mati, Pak. Kenapa? Dia hanya mampu dihambat oleh pH tingginya. Berkembangnya kanker bisa dihambat oleh pH tinggi. Tapi yang membuat kanker tidak bisa mati, nutrisinya ada di sini, Pak, lewat bahan ini. Biang itu kan bahannya kimia, Pak, yang menjadi sumber makanan juga bagi sel kanker tadi. Gitu. Jadi ini cara mudah dijual. Ini 20, ini 35. Sekarang saya coba akan buatkan, Pak. Ini karbon rokok. Ya. Jadi ini air yang tadi juga ini ya, Karawang. Saya akan coba buatkan. Kalau hanya sekedar buat air pH tinggi itu nggak sulit, Pak. Kita buatkan dengan cara yang mudah. Ini dijual Rp2.000 per botol. Kita coba TDS-nya, Pak. Ini yang membuat masyarakat kita banyak dibodohi, Pak. Itu langsung kayak gitu. Ya. Ini dijual 2.000, ini 20, ini 35.000, Pak. Tapi setelah kejadian ini, kira-kira audiens atau pengonsumsi pilih yang mana, Pak? Semuanya pilih itulah. Yang jadi masalah kan banyak yang tidak mau Tapi kan jelasin, nggak Pak. paham juga. Ya. Nggak paham. Ya. Yang kedua, cara pengetesannya gini, Pak. pH tubuh manusia itu tertinggi 7,4 dan ini 9 lebih, Pak. Akan sangat berbahaya kalau dikonsumsi, dia tidak bisa mengikuti pH tubuh kita, Pak. Ini jadi berbahaya. Jadi keistimewaan Sultan, begitu dikonsumsi oleh bapak, oleh ibu, oleh anak, oleh cucu, ini pH-nya ngikuti tubuh yang minum, Pak. Adaptif. Ya, beradaptasi, Pak ya. Ini yang asli alami, ini yang buatan, Pak. Itu proses ketika ternak dalam Ya, tubuh ya. dalam tubuh, Pak. Kan ada Ya. Ini yang buatan, ini tidak akan mau berubah, Pak. Nah, sekarang saya akan coba air ini, Pak. Dia mau tidak beradaptasi dengan tubuh saya. Dia juga beradaptasi, Pak. Nah, ini saya coba ini air ini, sumur, Pak. Tapi yang seperti ini sampai kapanpun nggak mau berubah, Pak. Termasuk ini. Jadi ada 2 artikel yang berbeda mengatakan konsumsilah air alkali sebanyak mungkin untuk menghambat bahkan membunuh sel kanker. Ada juga artikel mengatakan tidak boleh terlalu banyak konsumsi air alkali, Pak, karena akan berbahaya dengan tubuh. Dan dua-dua ini benar, karena alkali terbagi 2. Yang pertama alkali alami, yang kedua alkalinitas. Ini, Pak, buatan. Yang tidak boleh masuk ke dalam tubuh terlalu banyak ini, Pak. Tapi ini insya Allah aman dikonsumsi, Pak. Gitu. Jadi yang membedakan kita adalah pH-nya tinggi, tapi sangat cepat beradaptasi. Jadi untuk penderita kanker sangat bagus, Pak.
kenapa kita harus minum air pH tinggi, tidak air netral, sedangkan tubuh manusia kan butuh netral, Pak. Tubuh manusia itu dia sangat asam. Sedangkan kita yang kita konsumsi hari ini sudah asam semua, Pak. Nasi, lauk pauk, daging, telur, itu udah asam semua, Pak. Berarti tubuh tidak mempan lagi, tidak kuat lagi konsumsi air yang netral. Harus yang pH tinggi untuk cepat mengangkat tubuh menjadi Rokok ya. netral, gitu kan. Makanya, tapi hari ini banyak kita yang tidak paham bahwa bukan hanya air pH tinggi saja yang dibutuhkan, tapi air pH tinggi yang bersifat adaptif, cepat beradaptasi. Siap. Jadi begitu dikonsumsi dia beradaptasi dengan pH tubuh kita. Karena berbahaya nih. pH tubuh saya misalnya 6, Pak Haji 7. Kalau tidak bisa beradaptasi, sedangkan yang kita minum ini kan di atas 9 semua nih Pak Haji. Gitu. Ini aja sudah 7 lebih pH-nya. 7 itu kan maksimal 7,4 kalau tubuh. Berarti kalau kita konsumsi 9, dia kelebihan 1,4. 1,6. Ini berbahaya. Makanya banyak yang infeksi lambung segala macam kan, karena pH-nya tidak makronis tuh Pak, pH-nya nggak sesuai dengan tubuh gitu. Jadi kelebihan sultan yang pertama tadi adalah dia ber-pH tinggi, tapi dia memiliki sifat adaptif. Dan juga dia yang berikutnya dia low TDS Pak. Rendah. Hari ini banyak air buatan bisa meningkatkan pH air, tapi TDS-nya juga ikut tinggi Pak. Ini tadi 400, ini juga 200 lebih Pak. Gitu. Yang berikutnya kita akan lihat kandungan antidioksidan Pak. Atau yang mampu menetralkan setiap apa yang kita konsumsi Pak di dalam tubuh. Apalagi terus radikal bebas. Kandungan zat perasa, zat kimia kayak apa? Kayak oli. Masako, micin. Artinya ini bisa dinetralisir oleh ini betul, gitu Pak. ya. Karena apa? Kita kan hari ini nggak bisa lagi Pak meninggalkan kimia Pak. Semua sudah kimia semua. Sudah kimia. Iya, nasi sudah kimia. Nah, saya juga baru dapat pemahaman kenapa nasi itu dilarang oleh medis Pak. Akhirnya di saat memang contoh gula darah kita pankreas kita bermasalah. Ternyata jawabannya bukan hanya glukosanya Pak. Jawabannya adalah beberapa kandungan kimia yang dipanaskan dalam satu wadah. Ini dia akan melahirkan senyawa turunan kimia yang berbahaya Pak. Kalau kalau mohon izin, boleh saya minta nasi Pak? Izin, kita akan edukasi bagaimana cara kerja nasi. 2-3 sendok boleh deh. 2-3 sendok. Nah, jadi di sini saya wakilkan beberapa air ini Pak. Saya gunakan Lodin Pak. Lodin ini zat kimia yang hampir persis seperti yang sering masuk ke tubuh kita Pak. Zat perasa, zat pewarna, zat pengawet. Kita akan coba hitung berapa kekuatan dari sultan untuk mampu mereduksinya. Anggap Pak supermi. Ini kita anggap ini zat pengawet Pak, zat perasa, zat pewarna, radikal bebas, mungkin ada nikotin, ada kafein di kopi 6. Terus juga mungkin ada insek Pak di padi, ada fungi 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan lihat air-air ini. Kenapa hari ini kita konsumsi lebih daripada 3 liter pun Pak, ginjal masih bermasalah Pak. Karena jawabannya ternyata air-air kita sebanyak apapun tidak mampu menetralkan setiap racun atau kimia yang masuk ke dalam tubuh Pak. Justru dia malah menjadi pengendapan di dalam tubuh kita Pak, menjadi toksin. Mineral ya. Keren ya. Tuh, Pak. Jadi beberapa waktu lalu saya ketemu dengan teman-teman pelaku cuci darah Pak. Kenapa harus minum ini? Di sini yang pertama ada oksigennya 50 ppm Pak. Kita tidak branding badan kita airnya ini air oksigen, tapi oksigennya tinggi Pak, 50 ppm. Hari ini banyak produk yang oksigennya lebih kecil tapi sudah berani membranding barangnya dengan namanya air oksi Pak. Kan gitu. Yang kedua kita pH-nya tinggi 9,8 tapi adaptif. Yang ketiga dia mampu mereduksi racun Pak yang masuk ke tubuh kita lewat makanan, minuman. Makanya bangun tidur itu enteng. Tapi 8 ya, jadi air ini juga memiliki kandungan terkecil Pak. Jadi dia mampu masuk ke sel aquaporin. Kalau ini begitu diminum setengah botol ke lambung Pak, makanya berat. Kalau ini masuk ke dalam sel Pak, sel aquaporin. Dan dia bersifat heksagonal. Jadi rata-rata teman-teman carinya tuh heksagonal Pak. Ini saya baru ada tangani juga nih, kanker darah Pak.
Pagelaran, masih muridnya Yai Nur Ajis. Itu umur anak 9-10 tahun ya Bilal ya, gitu Pak. Jadi sudah mulai timbul bercak di sini sama di sini karena nyerang darah Pak. Nah, dia baca artikel, ternyata yang mampu membunuh itu air yang bersifat heksagonal dan juga ber-pH tinggi Pak. Alhamdulillah pilihannya ada di Sultan. Melalui ke Nur Ajis apa gimana? Lewat Nur Ajis kayak ya Nur Ajis juga. Gitu. Bisa dikonfirmasi lah. Jadi ini nasi Pak, yang tadinya saya juga nggak tahu. Karena saya kenal ini dasarnya orang tua saya kan kena diabetes Pak, 600 lebih. Sudah insulin sehari 2 kali. Tapi alhamdulillah hari ini bebas insulin, bebas obat-obatan, dan dia sudah gula darahnya normal sekarang. Makan sudah bebas Pak. Sudah berani makan durian, makan yang lain gitu kan. Jadi kita lihat kandungan kimia yang masuk ke dalam tubuh setelah terjadi percampuran kimia-kimia ini Pak. Di sini kan ada insek, ada fungi, ada herbi, ada pestisida Pak, nitrogen, fosfat, kalium yang semuanya kimia Pak ya. Jadi ternyata setelah sampai di dalam tubuh kita begini Pak jadinya Pak. Itu kan kandungan kimia-kimia yang masuk ke dalam tubuh. Apalagi sekarang semua sudah pekat. sekarang udah Jadi nah, ini yang terjadi di dalam usus kita Pak. Tuh. Ngeri tuh. Wis ngisuk santri rasa madang. Poso ae ya. Ngombe wae kae nek kuat tuku. Ya, alhamdulillah yang Sultan mampu diikat dengan kuat Pak. Gitu. Ya, Dan di sini dengan cepat memperbaiki sel-sel yang rusak Pak. Contoh pada pankreas. registrasi ya. Jadi kalau mobil, saya sering katakan gini, mobil yang bisa dibeli Pak, ada showroomnya, kita jaga dengan baik Pak. Servis dengan baik. Tapi organ tubuh kita nggak ada showroomnya, kadang dibiarin Pak. Kan gitu. Nggak ada spare partnya. Caranya adalah mempercepat pertumbuhan sel baru atau regenerasi selnya Pak. Itu alhamdulillah di Sultan dia memiliki nutrisi terbaik yang keseluruhan dibutuhkan oleh tubuh, mulai dari pH, oksigennya, terus juga antidioksidannya. Jadi ilustrasinya gini, setelah orang tua saya terlepas dari insulin, saya pelajari Pak, kenapa kok bisa melepaskan insulin? Ternyata pankreasnya sudah mampu menghasilkan insulin dengan sendirinya Pak. Dampak dari apa? Dari percepatan pertumbuhan sel, yang mana sel tadi dilindungi oleh antidioksidan Pak. Sehingga dia tidak keracunan lagi sel tersebut, sehingga dia bisa tumbuh dengan baik untuk menggantikan sel-sel yang rusak tadi. Gitu kan. Nah, makanya kalau selama ini kenapa pertumbuhan sel dalam tubuh tidak bisa tumbuh dengan maksimal? Karena mereka begitu tumbuh langsung kita racuni Pak. Tumbuh kita racuni dengan apa yang kita makan, kita minum, ini meracuni sel yang tumbuh. Terlihat dari mana? Sel-sel yang ada di areal tubuh, di kulit gitu Pak. Jadi ini perbedaan Sultan dengan yang lainnya. Bisa kita edukasikan baik itu secara pH-nya, TDS-nya gitu kan Pak. Secara keilmuannya juga kita bisa jelaskan. Nah, ini yang kedua Pak. Yang berikutnya saya akan coba jelaskan kandungan logam yang ada di dalamnya Pak, yang kita tidak pernah dikasih tahu. Harus steril. Iya, karena kalau nggak dia berpengaruh Pak. Yang satu-satunya yang punya izin internasional Pak? SNI pH tinggi cuma punya kita Pak. Sama ISO apa? ISO 22000 itu ada satu Pak yang punya Equil. Equil yang suka di hotel-hotel. Botol kaca. Iya. Tapi sebenarnya Equil itu sama dengan air ini Pak. Cuman dia dikemas eksklusif. Menggunakan ya botol kaca. Ya, itu harganya udah mendekati hampir 100 ribuan. Gitu. Botol. Tapi kalau berbicara di kualitas Pak, boleh diadulah dengan ini. Gitu. Saya pernah tanya dengan manajemen, kenapa kok kita masih botolnya begini, tidak seperti Equil? Karena kita di awal mau mengejar kualitas dulu Pak. Banyak hari ini perusahaan-perusahaan bukan kualitasnya dulu, tapi casingnya dulu, karena mengejar margin dulu di awal Pak. Kalau Pak Haji memang dia ingin kejar kualitas dulu Pak. Gitu. Karena riwayat dari penyembuhan istrinya, gagal jantung pasang ring 3 serta kanker payudara stadium 4 Pak. Yang berikutnya saya akan coba tes kandungan logam yang ada di dalam air ini. Tesnya banyak dulu. Ini logam-logam yang sudah masuk di dalam tubuh kita ini. Nah, ini saya gunakan alat pemecah logam Pak. Sebagian orang bilang untuk masak air, bukan. Ini khusus untuk mecah logam yang ada di dalam airnya.